Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelas 1D yang sudah hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri, Rima Kusuma Dewi dengan NIM 2203861, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dan diskusi pada hari ini. Dan kedua ada Rina Munawaroh dengan NIM 2209940, dan yang terakhir ada Vina Septiani Fauzia dengan NIM 2209079. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai materi landasan filosofis pendidikan, di mana materi ini terbagi ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Kedua ada landasan filosofis pendidikan idealisme dan realisme. Ketiga ada landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Dan yang terakhir ada landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Rina Munawaroh. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filosofis atau filsafat. Secara etimologi, istilah dari filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia serta philosophos. Philo memiliki arti cinta, sedangkan sophia atau sophos ini memiliki arti kebijaksanaan, pengetahuan, serta juga hikmah. Sehingga dalam hal itu, pengertian filsafat atau filosofis ialah sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, serta juga hikmah. Secara umum, filsafat atau filosofis adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan filosofi atau filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filosofi atau filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat atau filosofis bersifat ilmu umum. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Yang kedua ada menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, hal pertama yang dihadapi seorang filsuf adalah bahwa yang ada berbeda-beda, terdapat ada yang hanya mungkin ada. Kesimpulannya, filsafat adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengartikan sesuatu, memakai pemikiran yang logis sesuai dengan pengalaman hidup dan pengalaman ilmiah yang dijadikan teori serta sebagai landasan keyakinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Pendidikan adalah upaya agar manusia menjadi terdidik yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga terciptanya kedamaian baik dalam dirinya maupun dunia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Lalu, apa sih filsafat pendidikan atau filosofis pendidikan? Filsafat atau filosofis pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofi atau landasan filsafat ini adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Baik, terima kasih. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rina Munawaroh yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi mengenai landasan filosofis pendidikan, idealisme dan realisme akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pertama, ada landasan filosofis pendidikan idealisme.
Idealisme adalah pendekatan filosofis di mana gagasan atau prinsip utama adalah satu-satunya realitas dan satu-satunya hal yang bermakna untuk diketahui. Kaum idealis percaya bahwa anak merupakan bagian dari dalam spiritual yang memiliki pembawaan spiritual yang sesuai dengan potensialnya. Pendidikan yang idealisme memandang bahwa anak itu sebagai tujuan, bukan alat. Jadi di sini anak dijadikan sebagai tujuan, yang dimana anak tersebut dijadikan manusia yang idealis. Lalu apa saja sih implikasi filsafat pendidikan idealisme itu? Pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa, di mana dikembangkan menjadi lebih berkembang dan juga lebih baik. Kedua, ada kurikulum pendidikan. Demi mencapai tujuan pendidikan di atas, kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dengan pendidikan vokasional atau praktis, di mana siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan masalahnya secara efektif dan efisien, dan juga dituntut untuk lebih banyak praktiknya. Ketiga, ada metode pendidikan. Struktur dan atmosfer kelas hendaknya itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan juga menggunakan kriteria penilaian moral dalam situasi konkret dalam konteks pelajaran. Yang keempat, ada metode mengajar. Metode mengajar hendaknya mendorong siswa untuk memperoleh cakrawala, mendorong berpikir reflektif, dan lain-lain. Kelima, ada peranan guru dan siswa, di mana para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi daripada guru. Guru harus unggul agar menjadi teladan bagi para siswanya, baik secara moral maupun intelektual. Adapun siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi landasan filosofis pendidikan realisme. Filosofis realisme merupakan pengetahuan manusia itu dalam gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Menurut aliran realisme, murid adalah yang mengalami inferiorasi atau perasaan yang berasal dari kekurangan diri, yang dimana perasaan tersebut berlebihan atau muncul berlebihan karena ia dipandang tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali hal-hal yang diberikan oleh pendidikan itu sendiri. Jadi di dalam aliran filosofis realisme, siswa itu dipandang tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali pengetahuan yang diberikan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah. Lalu, apa saja sih implikasi filsafat pendidikan realisme ini? Yang pertama ada pada tujuan pendidikan, di mana pendidikan itu pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan, dan juga hidup bahagia. Yang kedua, ada pada kurikulum pendidikan, di mana kurikulum pendidikan itu sebaiknya meliputi sains atau IPA dan matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan juga ilmu-ilmu sosial serta nilai-nilai. Ketiga, ada pada metode pendidikan, di mana pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme. Metode mengajar yang disarankan oleh filosofis realisme ini bersifat otoriter, di mana para siswa dibebaskan untuk beraktivitas dan juga berkreasi. Keempat, ada pada guru dan siswa. Guru harus berperan sebagai penguasa pengetahuan, menguasai keterampilan teknik-teknik mengajar dengan kewenangan membentuk prestasi siswa. Adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan, siswa harus taat pada aturan dan juga berdisiplin. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Pina Septiani Pauziah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih banyak sebelumnya kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Landasan filosofis pendidikan pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu kata pragma dan isme. Pragma berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action, sedangkan kata isme
merajuk pada isme-isme yang lainnya, yaitu cara berpikir atau suatu aliran berpikir. Dengan demikian, filsafat pendidikan pragmatisme adalah suatu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dan perantara akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Adapun tujuan dari pendidikan pragmatisme adalah membantu dalam pendidikan saat peserta didik ingin belajar sesuatu yang tentunya harus tahu dulu kebenarannya yang menandakan kegunaan atau tidak bagi peserta didik itu sendiri dan sekitarnya. Tokoh-tokoh penegas filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama ada Charles Sanders Peirce 1939 sampai 1914. Dalam memahami kemajemukan kebenaran pernyataan, Peirce membagi kebenaran menjadi dua. Pertama adalah transcendental truth, yaitu kebenaran yang bermukim pada benda itu sendiri. Kedua, complex truth, yaitu kebenaran dalam pernyataan. Hal ini berarti bahwa pragmatisme Peirce berusaha mengemukakan arti sesuatu, yang mana sesuatu itu praktis jika bisa diuji dengan pengalaman dan berusaha mengungkapkan sesuatu dengan penjelasan arti bahasa dan matematika. Yang kedua ada William James 1842 sampai 1910. James mengemukakan tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal, melainkan yang ada hanya kebenaran-kebenaran plural. Yang dimaksud kebenaran-kebenaran plural adalah apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Yang ketiga ada John Dewey 1859 sampai 1952. Dewey memberikan istilah pragmatisme dengan instrumentalism, operationalism, functionalism, experimentalism. Disebut demikian karena menurut aliran ini bahwa ide, gagasan, pikiran, dan intelijen merupakan alat atau instrumen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapi oleh manusia. Selanjutnya ada implikasi filsafat pendidikan pragmatisme, yaitu 1. Untuk tujuan pendidikan, memberikan pengalaman untuk penemuan-penemuan hal baru, baik dalam hidup sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Yang kedua ada kedudukan siswa. Siswa dipandang sebagai organisme yang memiliki kemampuan yang kompleks untuk berkembang. Yang ketiga ada peranan guru. Guru berperan sebagai pembimbing siswa tanpa mengabaikan minat dan kebutuhan siswa. Yang keempat, ada kurikulum. Kurikulum berisi pengalaman-pengalaman belajar yang berhubungan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang terakhir, ada metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan atau pembelajaran adalah metode learning by doing. Yang terakhir ada landasan filosofis pendidikan Pancasila. Menurut Sosial Abdul Ghani menyatakan bahwa filsafat Pancasila adalah sebagai pesawat negara yang lahir sebagai ideologi, koleksi atau cita-cita bersama. Dengan implikasi filsafat Pancasila yaitu tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat warga negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Baik, terima kasih kepada rekan saya Pina Septiani Pauziah yang telah memaparkan pematerian yang terakhir. Pematerian kelompok kami mengenai landasan filosofis pendidikan telah selesai kami bahas. Maka dari itu, kami cukupkan sekian untuk presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.